Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Rita Rahayu. Di video kali ini aku akan kembali membahas tentang jurusan akuntansi lagi, karena banyak temen yang bertanya tentang jurusan akuntansi. Jadi pada kesempatan kali ini aku udah mencatat semua pertanyaan dari teman-teman yang mau tahu tentang lebih detail mengenai kuliah jurusan akuntansi itu gimana aja. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada salah satu akun yang nanya tentang jurusan akuntansi. Nah, aku bacakan ya pertanyaannya. Jadi ini dari Sulistiani. Oke, maaf kak kalau pertanyaannya konyol nih. Kan akuntansi biasanya ngitung uang jutaan gitu, kan kadang bikin pusing. Nah, pas kuliah itu kita bisa dibantu sama kalkulator nggak sih kalau mau ngitung? Pas UAS juga apa bisa dibantu sama kalkulator? Terus apa perlu bahasa Inggris juga di jurusan akuntansi? Oke, jadi aku akan membahas satu persatu ya. Nah, untuk jurusan akuntansi itu sendiri, kita boleh menggunakan kalkulator. Nah, kalkulator ini merupakan alat wajib di jurusan akuntansi. Jadi kalkulator itu adalah alat penting di jurusan akuntansi sebagai alat untuk menghitung angka-angka yang jumlahnya itu nggak sedikit. Nah, kalau untuk pada saat proses ujian itu memang dari pihak kampusnya sendiri itu membolehkan ya kita menggunakan kalkulator. Yang tidak dibolehkan di sini adalah penggunaan smartphone untuk hitung-hitungan. Nah, itu baru yang tidak boleh. Jadi, saat kalian ujian, kalian harus wajib membawa kalkulator kalian sendiri, karena pasti saat ujian itu nggak akan boleh meminjam milik teman kalian atau menggunakan smartphone kalian. Nah, pertanyaan selanjutnya, di jurusan akuntansi itu apakah harus bisa bahasa Inggris? Nah, di jurusan akuntansi itu kita, kalau aku sendiri di kuliah akuntansi ini, bahasa Inggrisnya itu lebih ke nama akun-akun yang ada di akuntansi. Nah, itu penting banget karena biasanya dosen-dosennya nanti akan menggunakan istilah akun-akun akuntansi itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalian harus wajib memahami, setidaknya memahami lah. Tapi kalian juga bisa menghafal akun-akun bahasa Inggris tersebut. Itu nggak susah kok. Pasti kalian bakalan gampang banget menghafalnya karena bakalan familiar sama aktivitas kalian sehari-hari. Perkuliahan kalian sehari-hari itu pasti menggunakan akun bahasa Inggris. Terus ada lagi nih dari Basrun Fitgram. Nah, ini dia nanya, "Kak, aku kan lulusan multimedia. Terus mau masuk akuntansi, nanti itu diajarin dari pertama nggak?" Nah, buat teman-teman yang di luar sana mungkin ya, yang berasal dari jurusan lain selain akuntansi ataupun jurusan IPA gitu. Sebenarnya ini udah aku pernah bahas di video aku sebelumnya, kalian bisa lihat. Dan sebenarnya ini nih untuk kalian yang baru aja bergabung atau baru aja terjun ke jurusan akuntansi, kalian gak perlu khawatir karena di jurusan akuntansi sendiri kalian bakalan diajarin dari nol, bener-bener dari awal mengenai jurusan akuntansi itu seperti apa. Baru nanti kalau kalian udah semester 3 atau semester 5 itu bakalan ke tingkat yang lebih kompleksnya. Jadi untuk semester 1 dan 2 itu masih di tahap pemula awalan. Jadi tenang aja, kalian gak akan ketinggalan dengan teman-teman kalian yang lain asalkan kalian bisa memahami dan mencerna materi tersebut dengan baik. Oke, next pertanyaan. Nah, ini ada yang nanya juga, "Kak, kalau manajemen akuntannya hanya dasar atau gimana ya?" Oke, untuk jurusan manajemen itu memang juga mempelajari akuntansi. Tapi hanya di semester 1 dan 2 biasanya itu hanya mengenal dasar-dasar akuntansi saja, karena kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kebanyakan kita mempelajari bagian ini, bagian yang satu juga dipelajari kayak gitu. Tapi kalau bukan jurusan akuntansi, cuma kayak manajemen atau ekonomi pembangunan, mereka memang mempelajari akuntansi, namun hanya sebagai dasar-dasar mereka aja. Sebaliknya juga begitu, kami yang jurusan akuntansi juga mempelajari tentang bisnis-bisnis yang diajarkan di jurusan manajemen ataupun ekonomi pembangunan. Mungkin yang kami dapatkan itu hanya dasar-dasarnya aja, enggak yang lebih detail atau yang lebih kompleks. Untuk yang lebih detail dan kompleks, kita akan membahas tentang akuntansi itu sendiri. Seperti itu ya. Terus ada lagi tuh pertanyaan, "Kan bedanya kuliah D3 akuntansi sama S1 akuntansi itu apa?" Oke.
Jadi aku mau jelasin dulu buat kalian yang belum paham mungkin ya. Kalau kalian kuliah D3 akuntansi itu kalian hanya menempuh pendidikan 3 tahun ya. Kalau sedangkan untuk jurusan akuntansi itu sendiri kalau S1-nya itu harus memerlukan waktu minimal 4 tahun. Nah, itu perbedaannya di mana sih letaknya? Apakah akan mempengaruhi pekerjaan atau bagaimana sih? Nah, untuk jurusan akuntansi yang di bidang untuk yang D3-nya sendiri itu lebih ke praktek. Jadi gimana kita melakukan penjurnalan langsung di lapangan kayak gitu. Sebenarnya di S1 juga mempelajari kayak gitu, tapi kami di S1 lebih ke teoritis dan tentang pemikiran secara ilmiahnya. Jadi yang untuk D3 itu bisa dikatakan langsung yang pengerjaan akuntansi secara detail langsung ke lapangan. Sedangkan untuk S1 itu adalah ke teoritisnya, pemikirannya. Gimana bisa dapat ini, gimana bisa dapat segitu nilainya. Nah, disitulah S1 makanya yang mempelajari hal tersebut. Terus ada lagi nih yang nanya dari Afneza Putri, Kak, ini pengertian tentang akuntansi berlaku untuk jurusan akuntansi di SMK juga ya? Jadi aku kan udah banyak tuh ngebahas video-video tentang berhubungan dengan akuntansi. Kalian bisa cek aja video aku. Itu di situ ada banyak banget. Jadi itu nggak cuma berlaku di kuliah aja, itu juga bisa kalian gunakan untuk kalian yang mau masuk akuntansi di SMK. Karena itu juga masih seiringan lah, seirama. Bedanya mungkin kata-katanya aja yang beda, yang berbeda penyampaian seperti itu ya. Terus ada lagi yang nanya nih dari Desliana Vivian, Kakak mau nanya kalau kita kerja yang ada akuntansinya, apa fisik kita dilihat juga ya? Kayak tinggi pendek badannya atau gemuk kurus badannya, itu semua dilihat juga ya sebelum bisa masuk kerja. Nah, aku luruskan dulu, kalau untuk masuk jurusan akuntansi kuliah secara umumnya itu nggak ada ya seleksi yang kayak misalnya kayak ikatan dinas ataupun kalian masuk yang spesifik ke kedinasan tertentu harus memperhatikan tinggi badan, berat badan dan segala macam bentuk fisik. Itu di perkuliahan di negeri ataupun swasta itu nggak ada yang seperti itu. Tapi di saat kalian nanti udah lulus dan ingin mencari kerja, nah itu tergantung dari kebijaksanaan dari perusahaan yang ingin kalian masuki. Nah, biasanya setiap perusahaan itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya di bank memang harus ada ukuran berapa batas maksimal berat badan, tingginya itu memang ada. Tapi untuk misalnya perusahaan di luar itu, di luar bank itu banyak juga sih perusahaan yang enggak memandang fisik seseorang, seperti itu sih. Tergantung, kembali lagi tergantung dengan kebijakan yang diterapkan dari masing-masing perusahaan atau instansi tersebut. Terus sistem pembelajarannya gimana nih kira-kira? Jadi selama aku kuliah, sekarang udah semester 6, sistem pembelajaran itu dalam akuntansi itu kebanyakan kita menggunakan media presentasi. Nah, jadi kita menyampaikan presentasi ke dosen dan dosen akan mengarahkan, membimbing seperti itu. Pembuatan makalah itu juga banyak dan terlebih lagi meresum. Kalau untuk jurusan kayak fakultas lain atau jurusan lain itu kan biasanya banyak praktikum. Kalau di jurusan akuntansi sendiri sih enggak. Paling biasanya kami cuma praktek-praktek aja penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan akuntansi mungkin. Tapi untuk praktikum-praktikum itu kita enggak sih ya. Cuma kayak makalah-makalah biasa gitu. Dan kalau ada hafalan enggak sih Kak di jurusan akuntansi itu? Sebenarnya sama aja sih ya untuk semua mata kuliah, karena di jurusan akuntansi itu kan yang dipelajari enggak cuma akuntansi, banyak bisnis juga, banyak. Kalau yang mata kuliah semester 1 dan 2 itu masih mata kuliah universitas atau mata kuliah dasar, ya pasti ada juga hafalannya, tergantung dari mata kuliah apa yang kita ambil, seperti itu. Terus yang terakhir, gimana nih Kak tentang sistem penilaian? Apakah mudah dapat nilai atau susah dapat nilai? Nah, ini lagi-lagi tergantung dosen kalian dan diri kalian sendiri. Di jurusan akuntansi itu bisa dibilang gampang ya nggak gampang juga, dibilang susah ya nggak susah juga, karena ada juga beberapa kasus yang mendapatkan nilai D, nilai E, dan mereka harus terpaksa ulang dong di semester atau di tahun depan gitu. Tapi itu tergantung lagi dari dosen dan diri kalian sendiri. Asalkan kalian nggak aneh-aneh, ibaratnya nggak neko-neko sama dosen kalian, nggak cari masalah mungkin, dan rajin mengerjakan tugas semua dikerjakan, itu pasti kalian bakalan dapat nilai yang bisa dibilang aman lah untuk jurusan akuntansi ini.
Untuk nilai sih, kalau dari yang pengalaman aku pribadi, nilai itu enggak sesusah dan seberjuang anak teknik ya. Kalau anak teknik itu kan susah banget. Anak teknik pertanian untuk jurusan akuntansi ini juga susah, tapi masih bisa lah kalau kalian bisa serius, sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas ataupun semua yang harus dilakukan oleh kalian itu dilaksanakan dengan maksimal, presentasi maksimal, tugas maksimal, UTS maksimal, dan UAS maksimal, dan keaktifan di kelas juga maksimal, pasti nilai kalian akan mengikuti. Nah, itu tadi Q&A tentang jurusan akuntansi. Buat kalian yang masih penasaran nih seputar jurusan akuntansi itu gimana aja, apa aja, mungkin kalian masih banyak pertanyaan yang belum aku bahas, kalian bisa aja komen di kolom komentar di bawah, dan nanti akan aku buat video selanjutnya kalau kalian masih ingin penasaran seputar jurusan akuntansi itu kayak gimana. Sekian dulu video pembahasan kali ini. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk komen, share, dan like. Dan sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.